Jadi klan atau bangsa Quraisy ini sudah Nabi Muhammad tahu peradaban kosmopolit. Masyarakat kosmopolit itu bagaimana? Sebab di Syam ini ada 5 peradaban. Persia, Babilonia, Mesir, kemudian India, sebagian Cina, dan peradaban Arab sendiri. Jadi kalau ada yang menuduh Nabi ini kampungan, salah besar. Nabi dari kecil berdagang lintas negara, kenal dengan 5 peradaban besar. Nah itu dia. Al-Fatihah. Bismillah ala kulli bidayat, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, salatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi nujumi nairat amma ba'd. Kita akan melanjutkan kajian tafsir maudhu'i. Temanya adalah antropologi Quran. Quran atau nilai-nilai antropologis di dalam Al-Quran. Sebenarnya saya tidak melulu bicara antropologi ya, karena ilmu antropos, ilmu tentang kemanusiaan, manusia ini ia bertali temali dengan sosiologi, pada saat yang sama ekonomi, juga politik, bahkan sejarah. Nah, saya akan menitik beratkan pembicaraan kali ini pada aspek sejarah ya. Tidak banyak buku-buku sejarah yang ada di sini yang menunjang, tetapi beberapa yang saya miliki, yang saya baca nanti Dasyirun Nawawi, Rihlah Ibnu Battutah, ini kemudian Tarikh Ibnu Khaldun, juga beberapa catatan saya dari Tarikh Ad-Dimashq, karena kita akan membahas tentang Syam. Kalau tafsir tidak terlalu banyak, saya baca mungkin belasan tafsir saja, tidak seperti biasanya. Ya, mula-mula tafsir ummahat ya seperti At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Al-Baghawi, juga tafsir kontemporer beberapa saya baca ya, seperti Fathul Qadir, Asy-Syaukani, juga Lataiful Isyarat, Fatihul Ghaib, dan lain-lain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Surat yang akan kita baca. Sebelumnya, antropologi itu apa? Terambil dari kata antropos dan logos. Antropos itu maknanya manusia, logos itu diskursus atau ilmu. Jadi antropologi adalah ilmu tentang manusia. Ia adalah deklinasi, derivasi dari filsafat manusia di satu sisi, dan humaniora juga pada saat yang sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membaca, mungkin sudah pernah ngaji ya. Juga saya akan membaca tafsir Al-Munir ya, tafsirnya orang Indonesia yang keren ini, Imam Nawawi, Syekh Nawawi Banten ini. Saya akan membaca surat Quraisy, ini sudah hafal semua. Surat yang ke-106, terdiri dari 4 ayat, Makkiyah, turun pra-hijrah atau di Mekah. Tidak melulu di Mekah ya, boleh jadi di beberapa tempat. Kalau berdasarkan penurunan atau perurutan surat Quraisy ini surat yang ke-29. Jadi tapi dalam penyusunan mushaf surat yang ke-106. Ini surat favorit kita karena pendek. Itu alasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafi marhatasy syita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Kalau teman-teman pernah membaca Al-Lubab fi ulumil kitab maupun Lubabun Nuqul, kalau di Lubabun Nuqul halaman 126 saya sudah periksa, ada cerita mengenai 7 riwayat, bahkan riwayat ini hadis ya, dalam riwayatnya Imam Al-Hakim. Jadi artinya Lubabun Nuqul ini juga merujuk kepada Al-Mustadrak ala Sahihain lil Imam Al-Hakim. Imam Hakim, Anda tahu, teman-teman tahu Imam Hakim ini siapa? Ya, salah satu ahli hadis ya. Jadi lebih gampang saja, kitabnya adalah Al-Mustadrak As-Sahihain ya. Itu level paling bawah itu setelah Sahih. Sahih itu juga musnad ya namanya. Jadi setelah Sahih itu ada Sunan, kemudian apa lagi? Karena Tirmidzi, Abu Dawud ya, di bawah itu ada apa? Tapi kalau Sahih ini global. Jadi Imam Bukhari dan Muslim global saja itu. Kalau Sunan, misalnya kita mencari cara, watak, kriteria sholatnya Nabi, itu di Sahih kurang lengkap. So yang saya maksud tentu Sahihnya Imam Abi Abdullah Hamdin Ismail bin Ibrahim bin Bardisbah Al-Bukhari alias Imam Bukhari itu. Imam Bukhari itu siapa? Beliau muridnya Imam
Karena lama ya sudah Imam Humaidi. Imam Humaidi itu siapa? Muridnya Imam Muhammad bin Ibrahim. Imam Ibrahim itu muridnya siapa? Ada yang tahu? Oh, sebelum Imam Ibrahim itu adalah Sufyan Ats-Tsauri. Gurunya lagi adalah Muhammad bin Ibrahim. Gurunya lagi adalah, ada yang tahu? Karena lama ya sudah Umar bin Khattab. Gurunya lagi ya Nabi Muhammad itu. Baik, dalam Lubabun Nukul itu di halaman yang kita periksa halaman 216. Salah satu keistimewaan bangsa Quraisy adalah karena menjaga Mekah, menjaga Masjidil Haram ya, menjaga Baitul Atiq, Baitullah itu, kemudian juga salah satunya adalah mereka melakukan perjalanan dagang. Ini yang kelak oleh salah seorang ilmuwan bernama Ali Syariati dikatakan bahwa semua nabi itu Marsis. Jangan salah paham dulu ya, Marsis itu agak. Oke, Karl Marx dulu. Apa kritiknya Marx? Ini yang filosof amatiran enggak tahu. Kan ini alhamdulillah ngaji sore ini dihadiri oleh kandidat doktor di bidang tafsir Ustadz Hasani. Mau kan doktor kan ya? Juga kandidat magister Ustadz Adnan dan Ustadz Muid ya. Nah, dan sarjana nggak selesai tapi sombongnya setengah mati, Dayat, Maman juga lubis di bawah itu juga. Yang juga sombongnya. Burhan anak soleh ya. Falah juga kandidat tukang ini juga. Tapi anak soleh juga, kandidat filosof. Amin din ya. Dan Aufa yang cukup bahagia sudah mondok di sini ya. Anda bahagia saja dulu, nggak usah aneh-aneh. Hafiz juga. Baik, tadi saya mau bilang apa? Karl Marx, oke. Problem filsafat 3. Satu saja saya ambil. Mula-mula problem ontologis. Dari zaman Yunani klasik, Yunani kuno, sampai abad pertengahan William Ockham, itu membahas tentang ada. Ada, apa ada ini? Itu tok pembahasannya itu. Lalu di abad di abad modern itu nanti bahkan logika sejak, ini juga yang ngaku-ngaku logika, yang ngaku-ngaku mantiqiyin. Mantiqiyin palsu tentu saja, pseudo-mantik ya, Ustadz Muid. Mantik klasik itu apa sih? Kan katanya Aristoteles mantik itu kan organon. Jadi iya bukan ilmu. Mantik dikatakan ilmu oleh Ibnu Sina dalam bukunya Mantik Masyrikiyin. Dulu yang ngaji di sini ke saya Nafis sama Pak Akif itu pernah ngaji ke saya. Mantik Masyrikiyin itu. Jadi kalau kalian mau pinter mantik itu lama. Nafis itu ngaji seminggu 4 kali ke saya dulu. Untuk yang cerdas loh ya. Kalau enggak begitu cerdas ya lama berarti itu. Oke. Baru nanti Ibnu Sina, Ali Ibnu Sina Ar-Ra'is mengatakan ilmu 2, imma tasawuran wa imma tasdiqon itu. Itu pernyataan Ibnu Sina itu, bukan Aristoteles itu. Aristotle bukan itu. Nah, baik. Nanti ada ini bahkan metafisika problematis, terutama kata Cartesius atau René Descartes. Kok jadi filsafat begini? Ya sudah resiko ngaji pokoknya begini. Setiap malam Minggu hujan. Muqaddimah kubro ya. Kubro atau sugro itu? Kubro sudah. Muqaddimah sugronya, premis minornya adalah malam ini malam Minggu. Simpulannya, natijahnya adalah kan premis mayor, terminus medius. Nah sekarang bahasa Latin, premis mayor, terminus medius, premis minor, konklusi. Kalau gitu simpulannya sekarang hujan. Betul nggak itu? Itu betul dalam secara mantik ya, secara konsep betul. Tapi kenyataan hujan nggak hujan. Karena jomblo berdoa semua rame-rame. Nah, katanya René Descartes, ada itu problematis katanya. Yang nggak problem, ada yang berpikir dan itu aku. Je pense donc je suis atau an afkar izan ana mawjud. Apa yang lazim kalian sering baca dan salah-salah itu? Ya, kuhito erhusum itu ya. Yang sering kalian baca tapi salah-salah. Cogito enggak apa-apa. Cogito karena namanya Cogito ergo sum ya, terserah lah pokoknya itu kalian paham saja itu. Baik. Dia menyimpan banyak bukunya Al-Ghazali loh di perpustakaannya itu. Tapi kapan-kapan saja kita bicara itu. Dan ini tidak terlalu penting sore ini karena membaca surat Quraisy ya. Kemudian kenapa? Karena yang dianggap ada itu ada yang dijembatani oleh. Jadi perlu mediatek. Apa medianya? Konsep tasawuran itu. Nah, domain yang kalian hafal itu loh. Sebagian yang hafal, yang tidak hafal tidak apa-apa. Berarti ada problematis. Nanti oleh Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ya Jos ya sudah tidak apa-apa.
Dikatakan bahwa ini existence, ini palsu semua. Yang asli adalah guys. Bukan hai guys, bukan itu guys. Guys tulisannya, guys roh, absolut idea. Loh, ini dikritik nanti sama santrinya. Kalau gitu kita wayang. Padahal ide itu bikinan manusia. Yang mengatakan itu adalah Ludwig Andreas Feuerbach. Nanti sebelum sampai ke sini. Kata Feuerbach begini, ini Hegel keliru katanya. Kalau kalian pernah membaca susunan tesis antitesis itu ya? Tak tahu ya. Tesis, antitesis, dan sintesis. Itu tidak baca Hegel. Kalau baca Hegel yang asli, karyanya Hegel tidak begitu. Di dalam tesis itu sudah ada antitesis. Jadi di dalam korek sudah ada negasi tentang korek. Jadi yang betul adalah tesis yang di dalamnya ada antitesis, nanti ketemu antitesis, nanti menjadi tesis bersama shin atau sintesis. Nggak ngerti urusan kalian sudah itu. Nggak ngerti Pak, sudah urusan kalian sudah itu. Pokoknya ilmu sudah disampaikan, tugas saya sudah selesai. Kalau begitu, sebenarnya konflik itu pada dirinya sudah ada benih-benih secara potensial. Jadi kalau kita mengatakan ada, di dalam dirinya sudah ada potensi non-ada. Sudah ada konsepsi tentang non-ada atau negasi tentang ada. Jadi kalau kambing, sudah ada negasi tentang kambing. Berarti non-kambing. Kan di sini ulama semua ini, amin ya. Ada konsepsi non-ulama atau pseudo ulama, namanya Maman. Karena pengikutnya Albani. Nah, itu dia. Sudah paham itu. Salah ini katanya. Kemudian kata Feuerbach, oleh Feuerbach itu diambil. Loh, ide itu bikinan kita. Bahkan, ini jangan dulu bicara Tuhan, bahkan ide tentang Tuhan dan agama itu bikinan manusia. Di mana Feuerbach itu mengatakan dalam bukunya Das Wesen des Christentum atau The Essence of Christianity. Esensi Kristianitas atau esensi kekristenan. Dikatakan bahwa ide itu tidak ada. Ide itu bikinan kita. Jadi Hegel salah. Dikritik habis-habisan, Hegel ini membuatkan kita puri yang indah, kita suruh tinggal di sana, dia sendiri turun katanya itu. Katanya Feuerbach, filsafat itu turunkan dari surga supaya membumi katanya. Agama itu pelarian, katanya Feuerbach. Loh, miskin, jomblo, bodoh, larinya ke agama semua nanti itu. Tapi dialektika Hegel diambil secara konseptual oleh Feuerbach itu. Nanti Feuerbach juga dikritik ya oleh muridnya, namanya Karl Heinrich Marx. Betul Feuerbach itu, tapi pertanyaannya kurang katanya itu. Oke, masyarakat lari ke agama. Kenapa lari ke agama? Karena tertindas oleh korporasi dan berjuasi oleh mustakbirin. Jadi ada pertentangan, ada friksi antara mustakbirin, berjuis, dan mustadafin, proletar primordial itu. Beradu itu, berantem itu. Nah, makanya katanya Ali Syariati, semua nabi itu Marxis, punya semangat pembebasan. Ini saya hanya menyampaikan, setuju tidak setuju urusan Anda, tetapi mari kita lihat nanti bagaimana bangsa Quraisy itu. Oke, sudah dapat poinnya kan. Terus kelihatan tambah pinter itu. Ini kalau nambah pinter sedikit, ini pernyataan Mullah Sadra. Jadi ada harokah jauhariyah, ada gerak substantif dalam diri kita. Anda 5 menit yang lalu dengan Anda yang sekarang itu berbeda. Karena sekarang Anda sudah tambah pinter. Tidak ada yang amin ya. Wah, ya sudahlah, terlambat nggak apa-apa. Ini kalau saya baca dengan kiroahnya, kiroah sab'ah, selesai jam 7 nanti itu. Baik. Kemudian li'ila fi Quraisyin ya. Langsung saja li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Karena di sini dimaknai, diartikan depak ini kemena karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Sebenarnya ilaf itu dari alaf atau terambil dari alifa. Maknanya jinak, kompak, harmoni, damai, dan berhimpun. Itu maknanya ilaf. Makanya menghimpunkan kan orang yang mu'alif ya, yang ngarang-ngarang itu. Kemudian makna yang lain, tradisi, ramah, itu maknanya. Maknanya ilaf itu, li'ilafi Quraisyin, ilafihim. Mereka rihlah, melakukan perjalanan. Rihlatas syita'i was-shaif. Wataknya bangsa Quraisy itu disebutkan oleh Ibnu Battutah dalam ini dia bukunya kalau mau tahu ya. Dalil, ya ini dalil. Mungkin ada yang senang dalil. Saya sudah lewat fase dalil-dalil itu. Ada di halaman 656.
lengkap dengan petanya juga kalau mau lihat ya. Mungkin ya ada yang senang peta. Sekarang sudah pakai map Pak, ya sudah map ya, sudah urusan kalian saja itu. Oke. Syita pada musim dingin mereka melakukan perjalanan. Syita dan soif ya. Kalau negeri Syam ya, pada panas, soif pada musim dingin mereka melakukan perjalanan ke Yaman. Kenapa? Karena Yaman ini kan laut ya di selatannya. Kalau kita melihat peta di Mekah itu tidak jauh dari Jeddah, dari pelabuhan. Jadi Tuhan memang membantu sedemikian rupa supaya orang penduduk Mekah yang istimewa tadi itu ya. Jadi li'ila fi Quraisyin ila fi rihlatas syita, mereka melakukan bepergian ya, syita musim dingin dan musim panas. Kalau musim dingin ke Syam, musim panas ke Yaman. Karena Syam ini sekarang tidak hanya Syria ya, kalau lihat peta sekarang lebih luas. Bahkan Libanon, Lubnan, ibu kotanya Beirut, itu tempatnya kitab yang murah-murah, klan pedagang tahu. DKI nih, saya punya kitab DKI kayaknya. Betul, Beirut, Lubnan, Libanon ya. Ini tarikh Ibnu Khaldun ini tentang apa? Ini juz 1 ya, yang mukadimah, ada 8 juz di sana lah. Dari Libanon tadi itu. Oke, mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Karena atau untuk atau demi yang menyebabkan ila fihim ya, karena perjalanan atau kebiasaan klan Quraisy tadi itu dalam Lubabun Nukul tadi disebutkan, yang mana ila fihim rihlatas syita was-shaif. Ini juga lam bermakna takjub. Bermakna takjub ini ada limu alifatihim ya. Ini qala Ibnu Adil, berarti tadi yang saya sebutkan di mana dalam Al-Lubab fi Ulumil Kitab. Mereka bahkan lamnya ini bermakna takjub. Kamu kok nggak heran sih gitu? Kamu kok nggak takjub kepada kebiasaan bangsa Quraisy? Baik, apa sih kebiasaannya? Bangsa Quraisy ini sudah menerapkan persatuan. Mula-mula begini, apa Quraisy? Nah itu dia. Yang disebut Quraisy ini 3 orang. Nomor 1 Sayyid Hashim. Oh, yang pertama Sayyid Fihir ya. Yang lebih pertama lagi Adnan. Sayyid Adnan, Sayyid Fihir dan Sayyid Hashim. Itu 3 orang itu yang disebut Quraisy. Tapi yang paling populer adalah Fihir. Itu kakeknya Nabi yang keberapa? 12 atau 13? 13 mungkin ya. Jadi dari Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ada yang nyebut Muttalib, ada yang nyebut Muntalib. Tapi yang lazim Muttalib. Saya membaca Muttalib itu dikritik itu. Kurang bacaannya yang mengkritik. Jadi Muttalib, Muntalib, Muttalib. Tapi yang lazim dipakai adalah Muttalib ya. Ya saya pernah cerita di salah satu video atau buku. Dikritik itu. Ya sudah, enggak apa-apa. Kritiknya orang awam ya kan. Masa ilmuwan tanggapi? Biarkan saja. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Hashim tadi Quraisy juga. Qusay, nama aslinya Mujammi ya. Bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Maaf 12 berarti ya. Nah, kalau teman-teman mau tahu, Pak, dalil mana? Di sini Sirah Nabawi juz 1 halaman 4 sampai 5. Sudah saya periksa itu. Dalil, dalil. Nah, ini dia Sirah Nabawi ini Ibnu Hisham. Sirah Nabawi itu banyak. Ada yang Ibnu Hisham, ada yang Ibnu Ishaq ya. Ini Darul Kutub sama juga. Terbitan Beirut ya, Lubnan juga, Libanon juga. Halaman 4 sampai 5. Ini disebutkan nasabnya Nabi mula-mula. Maaf, bukan 4 sampai 5, 3 sampai 5. Wah, ini dia, ini nasabnya Nabi disebutkan lengkap. Oke. Nah, Quraisy ini kompak mereka. Jadi ini cerita mengenai orang yang cinta ke negerinya, kagum pada negerinya sendiri. Suatu ketika begini, kalau sudah tiba musim panas, tadi kalau musim panas katanya ke Syam, ya kan? Syria dan sekitarnya termasuk Libanon. Kalau musim dingin itu ke Yaman, karena Yaman nanti lebih panas.
suatu ketika orang itu kebiasaan bangsa Quraisy ya, tadinya orang Arab itu kebiasaannya mereka adalah ini nanti kenapa disebut Quraisy ya? Merampok di padang pasir, begal lah itu. Aku torik ya. Karena salah satu makna kirs, salah satu maknanya adalah hiu, tapi bukan megalodon, hiu. Dia penerkam dan tidak bisa diterkam, tidak bisa dikalahkan. Itu dia. Lalu manggut-manggut ini ya. Belut ya. Oke, hiu manggut-manggut. Jadi Quraisy itu orang yang itu. Kemudian di tengah-tengah itu nanti kebiasaan lain adalah orang yang miskin tinggal di padang pasir saja. Memang masyarakat Badawah itu. Nah, nanti siapa yang cerita ini? Yang cerita ini Ibnu Khaldun. Nah, di sini saya sudah periksa. Ini baru juz 1 ini. Tidak terlalu seru ya. Baru juz 1 ada di halaman Fi Najjalil Bati wal Hadr Tabi'iyatan. Ini di halaman 96. Bab yang kedua di Tarikh Ibnu Khaldun ini. Halaman 96 bab yang kedua. Nanti Anda tahu masyarakat Badawah dan Hadoroh. Badawah primitif, Badwi, Hadoroh itu atau Hadori itu masyarakat yang modern atau modern. Taruh di padang pasir sampai mati saja. Kata Sayyid Hasim, ini tidak benar. Masyarakat miskin ini, kaum proletar harus kita tolong. Bagaimana caranya? Loh, ayo kita tiru mbah-mbah kita. Langsung buka literatur kan ya. Literatur ingatan mereka tentu saja. Salah satu mbah kita, leluhur kita namanya Sayyid Qusay. Qusay ini ismuhu mujammi. Sumiya bi Qusayin, dikasih nama Sayyid Qusay litaqasihi. Ila jami'il buldanil qasiyah itu. Penjuru-penjuru negeri karena beliau sering melakukan perjalanan penjelajahan. Jadi leluhur Nabi yang bernama Sayyid Qusay, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Qusay itu petualang, penjelajah, pelanglang buana, spasialis. Ayo jalan seperti Sayyid Qusay itu. Tapi perjalanan apa? Kalau mau jalan seperti Sayyid Fihir, leluhurnya lagi. Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Fihir yang disebut Quraisy itu. Nah, dari sinilah terambil sebutan nama Kurs. Kurs itu ahli hitung menghitung, matematikawan atau ahli perdagangan. Maka yang paling ahli di bidang kurs, mata uang, disebut Quraisy. Nah, itu dia. Ini mungkin beberapa sudah saya ceritakan ya. Tapi dalam Ibnu Asakir Tarikh Ad-Dimashq itu lebih lengkap lagi. Sekurang-kurangnya diceritakan begini. Bahwa sudah misi dagang ya. Dan ini lebih lengkap wataknya Quraisy ini. Karena memang masyarakat Badawah, masyarakat primitif ini memiliki ta'assub, memiliki kohesi sosial. Bahasa kita zaman sekarang memiliki nasionalisme, kecintaan yang tinggi pada bangsanya, negaranya. Dagang saja. Yang kuat ayo berangkat dagang, kaya miskin dagang. Tapi jangan dagang semua. Harus ada yang menjaga ibu-ibu dan anak-anak, terutama janda-janda ya kan, maksudnya menjaga yatimnya. Sebagian bahkan dinikahi. Kemudian tapi nanti hasil dari dagang dibagi rata. Adakah masyarakat begitu itu? Ini kan jiwa Indonesia, gotong royong. Ayo kerjasama sama kerja. Kerjakan doamu, doakan kerjamu. Kerjasama semua, keuntungannya nanti dibagi rata, sebagian dibawa karena yang menjaga keamanan di negerinya. Makanya keadaan mereka ini dipuji, disanjung, direportase oleh Quran. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Jadi mereka pergi berdagang, berniaga, tujuannya semata-mata. Bahkan Nabi kan berdagang nanti itu, betul kan? Versi 1 7 tahun, versi yang lain 12 tahun. Jadi klan atau bangsa Quraisy ini sudah Nabi Muhammad tahu peradaban kosmopolit. Masyarakat kosmopolit itu bagaimana? Sebab di Syam ini ada 5 peradaban. Persia, Babilonia, Mesir, kemudian India, sebagian Cina, dan peradaban Arab sendiri. Jadi kalau ada yang menuduh Nabi ini kampungan, salah besar.
Nabi dari kecil berdagang lintas negara, kenal dengan 5 peradaban besar. Nah itu dia. Dan makanya nanti ini juga alasan kenapa surat ini dianggap satu surat dengan surat Al-Fil. Woi, kamu jangan lupa nikmat Tuhan kamu itu, yang ngasih keamanan ketika kamu diserang tentara bergajah, ya kan? Kemudian ngasih fasilitas ekonomi, akses ekonomi yang baik, kamu dekat pelabuhan. Nah, 94 terbit bukunya Samuel P. Huntington, judulnya The Clash of Civilization, benturan-benturan peradaban. Negara-negara yang punya pelabuhan besar internasional itu pasti akan jadi negara maju. Apa saja itu? Ujung Pandang misalnya. Kemudian apa lagi? Perak, Tanjung Mas, Semarang, Tanjung Priok, Jakarta, Selat Malaka, kawasan-kawasan regional yang punya pelabuhan pasti jadi negara maju. Ini tesisnya Samuel P. Huntington. Ini kalian sudah belajar banyak buku sore ini ya. Tapi saya tidak keluarin semua, biasa aja. Biasa saja, kita ilmuwan Pak. Ilmiah itu gaya hidup kita. Amin ya. Belum apa-apa kok, amin. Ya sudah, tidak apa-apa. Oke. Li'ila fi Quraisyin ila fihim. Sukun ini bacaan Ibnu Amr dan Imam Nafi ya. Kalau Asim dan Imam Hamzah, dari Imam Al-Kisai dan Ibnu Amir, itu dibaca agak panjang. Kemudian boleh juga dibaca silah qosiroh ya. Ini bacaannya Ibnu Katsir, riwayat Qolun, punya satu wajah. Kalau yang dibaca tawassud, dibaca 2 alif, itu Imam Qolun ya, punya 2 wajah. Kalau yang dibaca tul, itu riwayat Imam Waros. Catatannya adalah kalau bersamaan bertemu ya, kalau bertemu dengan Hamzah Muqatta'ah atau Hamzah Al-Qata'. Jadi cara bacanya begini. Li'ila fi Quraisyin. Nah, li'ila fi Quraisy, 1 alif, li'ila fi Quraisy, itu tawassud Imam Qolun, punya 2 wajah itu. Li'ila fi, kalau bahkan boleh dibaca panjang. Li'ila fi Quraisy sampai 3 alif kira-kira. Ila fihim, boleh dibaca ila fihimu rahlatas syita'i was-shaif, itu bacaannya Abil Fida Ali bin Ibni Katsir ya, Abil Fida Ali bin Ibni Katsir. Jadi kapan-kapan saja belajar itu lama ya, gitu-gitu tuh ya, Anda jadi ahli qiraah nanti itu, dan dapat undangan dan dapat menjadi buronan mertua nanti. Oke. Mereka ini Quraisy ini sudah negara perserikatan. Tapi perserikatan antar klan. Berserikat antar suku, satu-satunya suku yang tidak berperang, Quraisy itu. Tapi nanti pecah ya setelah biasalah ya. Tapi yang terjaga relatif damai itu Quraisy, itu klan Quraisy itu. Tidak berperang. Sebab kalau membaca Karen Armstrong yang History of God, Sejarah Tuhan, masyarakat Arab itu pra-Islam, perang antar etnik atau tribalisme. Pada bab yang keberapa nanti lihat sendiri kan. Bab pertama kan pada mulanya kan ya. Oke. Kemudian ini bukti ya bahwa Quran ini kata Syekh Nawawi Banten itu ya. Faza adallu dalilin ala annal qurra muttabi'un al-asar war riwayah la mujarradul khat. Ini bukti bahwa Quran ini diriwayatkan, beriwayatan. Tidak ikut standar nahwu atau tidak ikut standar tajwid bikinan manusia. Ini bukti kemujizatan Quran. Adanya nahwu dan tajwid itu karena adanya Quran. Kalian paham ya? Jadi bukan Quran suruh ikut nahwu itu. Salah itu. Jadi ilmu-ilmu disiplin-disiplin penunjang, ilmu qiraah atau nahwu shorof, ya, gramatika, morfologi dan lain-lain, sintaksis semantik, itu ikut Quran seharusnya. Nah, inilah yang disebut balaghatul Quran. Di ila fi Quraisyin ila fi mirhatas syita'i was-shaif falya'budu rabb hadzal bait. Oke, maka sembahlah Tuhan rabb hadzal bait. Itu kita di Quran suruh ingat satu nikmat saja loh. Fazkuru ni'matallah. Ya, ayo ingat nikmat, ingat satu saja kalau tidak bisa. Bahkan umat Nabi Muhammad ini langsung langsung ingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha, betul ya? Itu untuk umat Nabi Muhammad SAW. Bangsa Israel tidak, suruh ingat nikmatku, bukan ingat Allah, ingat nikmat saja itu disalahgunakan. Tapi tidak semua loh ya, tidak semua.
Tidak semua itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil azkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum wa faddaltukum 'alal alamin. Ingatlah nikmatku. Ingat nikmat. Makanya mengingat nikmat ini nanti mengingat al-mun'im ya. Ya Bani Israil azkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum wa faddaltukum 'alal alamin. Bismillahirrahmanirrahim li ila Quraisy. Oleh karena kebiasaan bangsa Quraisy, jadi lam juga bermakna takjub ya. Kalian gak heran gak? Heran gak kalian itu? Kebiasaan dengan kebiasaan bangsa Quraisy itu. Yang kebiasaan kebanyakan orang itu keluarganya dibiarkan mati di padang pasir karena musim panas. Mencekik ya. Kata Syed Hasim, tidak, kita harus berangkat berdagang ini. Kita selamatkan orang-orang ini. Nah, ini gotong royong, kepedulian, kemanusiaan, persatuan. Bahkan menurut salah satu ilmuwan, li'ila fi Quraisy, surat Al-Quraisy ini memuat 4 unsur Pancasila. Secara bersamaan ya, secara bersamaan. Dan secara sorih menyebut satu unsur lagi, satu sila lagi, ketuhanan. Yani falya'budu rabb hadzal bait. Jadi kalau ada yang nanya, Pak, dalil Pancasila apa? Surat Quraisy, baca itu dalilnya Pancasila itu. Nah, misalnya ada yang dalil surat li'ila fi Quraisyin ila fi marhatas syita'i was-shaif, itu dalilnya Pancasila. Itu menurut salah satu ulama ya. Ya sudah, saya sebut itu saya sendiri. Nah, loh, kan boleh ngaku, boleh kan? Boleh ngaku kalau memang alim. Kalau bodoh jangan percaya diri. Oleh karena kebiasaan bangsa Quraisy melakukan perjalanan pada musim dingin dan musim panas, perjalanan dagang tadi itu, ila fi Quraisy ila fi marhatas syita'i was-shaif falya'budu rabb hadzal bait. Sembahlah Tuhan pemilik rumah ini, allazi at'amahum, yang ngasih makan kalian, memberikan kesejahteraan ekonomi, wa amanahum min khauf, dan stabilitas politik di sisi lain. Ini doanya Nabi Ibrahim, betul kah? Rabbij'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minas, ini tidak terlalu Quran, minas samarat ya. Itu juga bacaan imam ya, dibaca samarat tidak apa-apa, dibaca samarat. Oke, ini doanya Nabi Ibrahim. Minta negeri yang aman, punya stabilitas politik dan kesejahteraan ekonomi. Jadi Allah itu tidak langsung ngasih kepada bangsa Quraisy restoran cepat saji turun, di depannya junk food, tidak. Loh, ada peluang pelabuhan sana, ada rute dagang, kamu dagang sana. Ini caranya, bukan dikasih ikan tapi kasih pancing gitu. Udah mancing keributan. Memang begitulah Allah itu mendesain bahasa anak muda yang sok-sok Inggris, mengcreate katanya itu, mengcreate ini masyarakat ini dimuliakan oleh Allah karena salah satu nikmat Allah itu amanahu min khauf adalah ketika ada serangan tentara bergajah, dan ini ada riwayatnya. Sayyidina Umar pernah membaca ayat surat Al-Fil dan surat Quraisy ini bersamaan tanpa bismillah di rakaat kedua sholat maghrib. Sayyidina Umar itu. Tapi itu bukan bukti bahwa itu satu ayat, satu surat. Al-Fil dan Quraisy itu dua surat. Kenapa? Dimulai dengan bismillah. Maka pendapat tadi segera dianulir dia. Karena dimulai dengan bismillah ini. Berarti ini surat yang berbeda. Sudah. Ila fi Quraisyin ila fi marhatas syita'i was-shaif falya'budu rabb hadzal bait. Sekarang kita pakai, meskipun saya tidak terlalu pakai sebenarnya, teori bahwa Islam tersebar ke Indonesia itu melalui pedagang dari Gujarat. Ini dikemukakan oleh Christian Senok Hurgronya. Ini sepertinya disertasi sore ini ya. Christian Senok Hurgronya menyatakan bahwa Islam datang ke Nusantara itu memang dibawa para wali, iya, tapi mereka adalah pedagang. Ini teori ini ada benarnya tapi banyak salahnya. Sebab Gujarat pada 1269 itu tidak ada pedagang. Dan sebagian belum muslim. Nah, ini ingin mereka apa? Kenapa? Karena datang ke Selat Malaka. Nanti raja pertama Samudra Pasai, ada yang tahu? Mirah Sile yang nanti bergelar Sultan. Ini sejarah SD. Ya, Malikus Soleh itu. Mungkin ada yang tahu, mungkin yang enggak. Waduh, ya sudahlah itu. Sedih ya. Ini seharusnya PGSD tahu. Mama enggak tahu ini yang PGSD tidak lulus, sombongnya setengah mati. Kalau Kahar tidak apa-apa karena masih baru ya. Kahar, kemudian Aufa, tidak apa-apa. Tapi siapa?
Aufa ini merokoknya ugal-ugalan itu. Ketahuilah kalau Anda sering-sering merokok, Anda menghisap tulang belakang bapak Anda. Jadi sekali hisapan, apa merek rokoknya itu? Oke, katakanlah yang agak mahal itu ya. Maka akan tulang bapak Anda itu ya dulu lama-lama akan berbentuk dal itu. ya dalah ya dulu kan menunjukkan huruf dal, maknanya itu akan berbentuk dal. Jadi semakin apa ya, membungkuk ya, karena dihisap saripatinya oleh Anda. Nah, maka kurangilah merokok ya. Terjemah Anda terserah, apa kurang beli, apa kurang apa, pokoknya kurangi saja itu, apa kurang minta, pokoknya kurangi. Nah, itu dia. Li'ilafi Quraisyin ilafi mirhatas syita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ini juga sekaligus bantahan bahwa Islam datang ke Nusantara itu Gujarat, pedagang. Katakanlah itu benar, nggak apa-apa. Mungkin persentase kebenarannya 30%, sudah nggak apa-apa. Tapi yang jelas para wali. Ada 9 sampai 10 teori ya, sebab yang menyebarkan Islam bukan cuma Gujarat, Cina juga ada, Persia juga ada ke Indonesia ini, Arab juga iya. Jadi banyak, bukan hanya Gujarat. Gujarat itu India. Oke. Yang jelas para wali. Nah, sudah itu. Banyak ini nanti bertahap ya. Ini para wali, termasuk kalau yang datang ke Sulawesi 3 datuk itu ya. Ini ada Datuk Ribandang, Datuk Ripatimang, Datuk Ritiro itu. Beberapa saya pernah ke makamnya. Pak, saya kok nggak pernah, Pak. Ya, Anda harus jadi petualang memang itu untuk jadi tahu itu. Baik. Menyebarkan Islam, apa yang mereka lakukan? Wahai Quraisy, wahai para elit, falya'budu rabb hadzal bait. Kalau elit sudah Islam, maka yang mula-mula Islam itu para raja, betul ya? Para pangeran, pembesar, para elit. Elit politik, elit ekonomi, dan elit kebudayaan. Ini semua masuk Islam. Kalau para elit, para Quraisy, saya menerjemahkan Quraisy ini aristokrat, para elit sudah masuk Islam. Kira-kira masyarakatnya masuk Islam enggak itu? Masuk Islam. Quraisy, falya'budu rabb hadzal bait. Kok Quraisy sih ini? Karena ini para elit pedagang, para aristokrat mereka. Kalau para elit sudah Islam, nanti orang-orang di bawah, masyarakat proletar primordial masuk Islam. Kalau raja Islam, rakyatnya Islam. Hanya nanti ada yang tidak mau ya, seperti di Jawa Barat di tempatnya Fala, lalu lari ke suku Baduy, ya itu nggak apa-apa. Kalau di Jawa setelah Majapahit itu fase terakhir ya, 1400 tahun Caka atau Sirno ilang kertanding bumi ya. Sirno itu 0, ilang 0, kerto 4, bumi 1, 1400 tahun Caka atau tahun Saka. Itu nanti sebagian yang tetap Hindu atau Buddha atau kepercayaan lama, Kapitayan atau persilangan Hindu-Buddha, ada agama persilangan dan menjadi sekte yang ugal-ugalan, memakan manusia hidup-hidup, namanya Pancamakara Bhairawa Tantra. Itu masih ada di Kediri itu ya. Nah, itu nanti lari ke Tengger, maka di Tengger sampai sekarang Hindu. Ya kan? Pegunungan Tengger itu loh. Nah, mungkin beberapa teman tahu. Dan itu dibuktikan dengan ini, di rumahnya ini ada situs Biting ya di Lumajang itu, Kerajaan Lamajang. Banyak Wide, Arya Banyak Wide atau Arya Wiraraja. Nanti anaknya itu lahir di Madura, namanya Ranggalawe ya. Itu punya keris yang sangat terkenal. Ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Keris Mekalamat ya gitu. Mekalamat itu nama kerisnya itu. Itu ada di film-film atau di sandiwara radio. Nah, ini juga ada benarnya. Jadi antropologi masyarakat dipelajari dulu. Ini masyarakatnya bagaimana? Maka mula-mula nanti yang diislamkan elitnya. Kalau para elit tidak Islam, itu Islam semua. Ini dipakai oleh para politisi. Kalau kiai sudah memilih calon tertentu atau parpol tertentu, nanti umatnya dan jamaahnya, ini oknum kiai. Bukan kiai betulan ya, oknum kiai. Kenapa? Ya memang kita boleh berpolitik. Pak, boleh enggak kiai nyalak? Boleh, Nabi Yusuf juga nyalak, mencalonkan diri menjadi menteri bendaharawan negara atau menteri keuangan. Kalau mau dalil, dalil nyalak mana? Ya ada, Nabi Yusuf juga alaihissalam juga nyalak gitu ya. Tapi kan enggak semua macam Nabi kan ya, pewarisnya. Abaikan saja begitu. Mungkin sementara demikian kita akan
menjawab pertanyaan kalau ada. Ada? Oke. Baik, sekarang kita akan pungkasi begini. Kan tidak ada pertanyaan ya. Memang kalau yang ilmiah tidak ada pertanyaan. Sedih sekali itu. Nah, kalau yang dibaca pendek tadi ya saya belum sebutkan. Kalau yang langsung li'ilah, bukan li'ilah, langsung li'ilah, itu riwayat Ibnu Amir. Dari Ibnu Amir ya, bacaan Imam Ibnu Amir. Beliau punya dua riwayat, dua rawi, yakni Hisham dan Abu Zakwan. Zakwan pakai zal itu. Oke, mari kita terjemahkan lagi begini. Bismillahirrahmanirrahim, ini sebagai catatan penutup begini. Li'ila fi Quraisyin ila fi marhalatas syita'i was-shaif falya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Tadi Quraisy ini salah satu maknanya adalah kurs orang yang ahli di bidang perekonomian perdagangan, ahli matematika. Kemudian mengapa mereka terinspirasi untuk berdagang? Nah, ini mereka menapak tilasi perjalanan leluhur mereka. Jadi kalau ada sekte mazhab belakangan ini melarang ziarah kubur, datang ke Candi Borobudur haram, berpengaruh kepada akidah, ini jelas bertentangan dengan Quran surat Quraisy ini. Ini baru satu surat loh ya, nggak usah banyak-banyak dalil mereka itu. Loh, ini klan Quraisy yang dipimpin Said Hashim waktu itu sebelum Nabi lahir ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka menapak tilasi perjalanan leluhur mereka. Loh, leluhur kami itu Sayyid Qusay. Namanya Mujammi, dikasih nama Qusay karena sering berpetualang ke banyak negara. Orang itu kalau sering berpetualang, wawasannya luas. Tidak gampang mengkafirkan, tidak gampang ya menuduh kafir syirik bid'ah sesat dan lain-lain. Nah, mereka melakukan rihlah, perjalanan. Dua sebenarnya ya, dua pendapat. Oke, itu perjalanan dagang ya, syita dan soif. Kalau dingin itu ke mana Syam, kalau dingin itu ke Yaman, kalau panas ke Syam yang sekarang termasuk Libanon. Kenapa? Karena nanti di Syam itu juga ada salju kan ya. Di Aleppo ada salju nah itu. Di sebagian itu ada turun salju. Jadi kalau musim panas cari tempat yang dingin. Ketika musim dingin cari tempat yang panas. Sebab Mekah ini juga kawasan Hijaz, kalau saya sebut Mekah itu berarti Mekah Madinah ya. Sebab Yaman itu juga Arab gitu. Jadi yang disebut Arab kuno itu Hijaz, Mekah Madinah, Jeddah, kemudian pelabuhan ya, kemudian Yaman. Itu Mekah kuno. Dan Taif itu menjadi Mekah kuno empat daerah ini yang sekarang Arab kuno yang sekarang itu hanya Saudi dan Yaman. Jadi kalau nyebut Mesir, Irak, Iran, Mauritania, Aljazair itu bukan Arab. Maroko bukan Arab. Nah itu dia. Ada ya? Dari Indra Yusepa, apakah dengan belajar Nahwu Shorof, lugot, bahasa ya, sudah bisa memahami gramatika Quran? Pasti. Sudah belajar tata bahasa kok. Tapi tidak cukup belajar, harus alim gitu baru bisa itu. Belajar tok ya, belum tentu kan ya. Kalau belajarnya macam Mul ini, macam Mulyono ini kan sulit itu. Mondok tidak pinter-pinter itu. Tanya, Qiraah Sab'ah itu imamnya siapa saja? Ya banyak. Sebenarnya tidak 7 ya, 7 tapi periwayatnya ada yang satu perawi, ada yang 2. Di Indonesia yang paling banyak dipakai itu Imam Asim ya, dan Imam Ali Al-Kisai. Dan yang dimaksud Qiraah Sab'ah ini Nabi pernah mencontohkannya. Ibnu Katsir juga imam ya. Kemudian Imam Qolun, Abu Zakwan tadi, Ibnu Amir, kemudian Imam Hamzah, Imam Waros. Itu semua imam-imam itu riwayatnya dari tabi'in sahabat, bahkan dari Nabi langsung, dan Nabi pernah membacakannya. Jadi li'ila fi Quraisyin, li'ila fi Quraisy, li'ila fi Quraisy, tawassut tadi itu. Jadi bacaannya itu ada yang qasr ya,
1 alif, tawasud 2 alif, tul 3 alif itu. Perbedaan-perbedaan itu seperti ila fihimu rahlatas syita'i was-shaif. Ini perbedaan-perbedaan seperti itu biasa, sudah ada. Kalau dulu di channel ini, di channel kita ini, silakan dibuka rekaman yang dulu ada, itu saya sebutkan surat Al-Humazah. Itu lengkap dengan membaca itunya juga itu. Karena pertemuan sebelumnya ada yang request qiraah sam'ah, lalu berikutnya saya bacakan itu. Dan itu dari Nabi ya. Bagaimana wailun itu. Oh, bulan puasa kemarin juga saya baca ya. Itu bulan puasa juga. Kemarin kita membacakan itu. Beberapa, bahkan semua surat-surat pendek yang ngaji tafsir Munir ini dalam qiraah sam'ah saya bacakan. Sampai surat apalah waktu itu ya. Wailul likulli humazatil lumazah, wailul likulli humazatil lumazih. Alladzi jama'a malahu wa'adada, alladzi jama'a malahu wa'adada. Ada yang tawassud, alladzi jama'a malahu wa'adada. Yahsabu anna malahu akhlada, yahsibu anna malahu akhlada. Kalla la yumbadzanna fil hutamah, kalla la yumbadzanna fil hutamah, wa ma adraka, wa ma adraka, wa ma adraka, wa ma adraka al hutamah. Narullahil muqadah, narullahil muqadih, narullahil muqadah, narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali' 'alal afidah, allati tattali'u 'alal afidah, allati tattali' 'alal afidah. Alaihim innaha alaihim musadah, innaha alaihimu musadah. Fi 'amadim mumaddadah, fi 'umudim mumaddadah, fi 'umudim mumaddadih itu ya. Kapan-kapan saja lah kita membaca itu lagi ya. Ya kira-kira seperti itu. Kemudian apa makna titik ba dalam bismillah? Sudah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu. Jadi Fatihah itu ada di bismillah. Fatihah kan umul kitab, ada di bismillah. Bikana, makana, wabi. Dan dengan aku Allah yakunu ma yakunu ya. Jadi kalau nanya titiknya itu, titiknya huruf, makna titiknya ba dalam bismillah. Kalau tidak ada titik bukan ba, betul ya? Nah itu supaya ada titiknya, supaya ba lalu dibaca bi dengan ku Allah kana makana. Akan ada yang telah ada, akan ada yang akan ada yang telah ada atau akan ada yang belum ada. Gitu. Kalau tidak ada titik mana bisa dibaca? Nah itu dia. Tapi itu nuktah-nuktah itu juga temuan ulama-ulama belakangan. Sudah ya. Baik, simpulannya ini kita telah sampai kepada kesimpulan bahwa masyarakat itu kalau ingin maju satu, ini kan punya jiwa gotong royong, kepedulian kepada sesama, berdagang, berniaga, melakukan petualangan. Jadi nomor 1 jiwa gotong royong. Ini Indonesia banget ini. Ada unsur kemanusiaan di situ ya. Persatuan ada, permusyawaratan karena cari solusi itu waktu itu. Nanti pulang berdagang itu diberikan kepada semua masyarakat penduduk Mekah itu, bahkan yang miskin terutama. Sejak saat itu tidak ada lagi orang mati kelaparan. Itu siapa yang punya inisiasi? Adalah merbot penjaga Baitullah, penjaga Ka'bah, namanya keluarga Hashim. Atau kalau mau ke atas lagi, Bani Quraisy ya. Ini dimuliakan oleh Allah ini. Jadi menjaga masjid, tapi sebagian anggota keluarganya berdagang. Sebagian anggota keluarganya menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Apa stabilitas politik? Di samping kesejahteraan ekonomi dengan berdagang. Ada masyarakat yang begitu ternyata. Dan ini disanjung, diabadikan, direportase dalam Quran. Bahwa ada masyarakat bangsa Quraisy. Kalau mau maju, tiru bangsa Quraisy itu. Bayangkan anak 12 tahun seperti Nabi kan ya, usia ideal menikah 15 tahun zaman itu, usia minimum, Tapi memang kebanyakan 9 tahun, perempuan menikah, laki-laki 15 tahun, perempuan 9 tahun. Jadi kalau melihat itu, Nabi telat menikah. Nabi nikah umur 25, betul ya, kalender Hijriah. Kebiasaan orang Arab 15 tahun menikah. Ini bukan hanya kebiasaan orang Arab. Tahu Siddhartha Gautama menikah itu 16 tahun. Anaknya Raja Bimbisara, lahir di Lumbini, Nepal ya.
Dulu saya hafal gitu-gitu itu. Kenapa? Saya nulis bukunya kok. Jawa Timur ya. 16 tahun. Syekh Muhammad Abduh Syariah. 16 tahun. Kiai Hasyim Asy'ari 19 tahun menikah itu. Tapi ada juga yang tidak menikah sampai tua. Yang nikah tua itu ulama besar loh. Mbah Karim Lirboyo, Mbah Manat, 45 tahun itu. Jadi Anda ikut mana boleh itu. Yang sama sekali tidak menikah, Pak, bagus itu. Jadi, nikah itu ada garansinya, tidak usah cemas ya. Ada garansinya semua. Kalau tidak di dunia ya di akhirat, karena memang Allah itu tidak hanya Rahman juga Rahim ya. Akan alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf itu nanti di akhirat juga berlaku. Weh ini kok teman saya ngamar semua di surga, kok saya enggak? Oh ya, at'amahum min ju' ya. Duh. Wa amanahum min khauf ya. Masih ada? Sudah ya? Baik, saya akan memberikan catatan terakhir saja sebelum kita sudahi. Nomor 1, gotong royong, jiwa. Jadi unsur-unsur Pancasila itu sudah ada. Kenapa masyarakat ini disegani? Bukan hanya menjaga Ka'bah, bahkan karena reputasinya bangsa Quraisy, Allah merasa perlu mengalahkan tentara Abraha, ya kan? Karena surat Al-Fil sebelum surat ini, Allah merasa perlu mengalahkan tentara bergajah untuk membela kemuliaan bangsa Quraisy. Kemuliaannya apa? Orang taunya menjaga Ka'bah tok itu, menjaga Baitullah, menjaga Masjidil Haram. Iya, tapi tidak cukup. Mereka berdagang, membangun kedaulatan ekonomi untuk membantu kaum papa, orang-orang miskin, kaum mustad'afin. 2, mereka pada saat yang sama menghindarkan bunuh diri massal pada musim kemarau. Mereka cerdas. Kalau musim panas nanti ke Syam, Syria dan sekitarnya, kalau musim dingin ke Yaman. Ini beberapa, makanya istimewa sekali bangsa Quraisy itu. Tadinya banyak orang mati. Nah, Ibnu Khaldun kalau mengatakan masyarakat Badawah primitif, kan masyarakat ada 2 kata Ibnu Khaldun. Tadi disebutkan yang saya sudah sebutkan di sini halaman 69. Masyarakat ini ada hadoroh dan badawah. Masyarakat badawah ini masyarakat dakwah, harus diajak. Masyarakat hadoroh, masyarakat ijabah, responsif. Bagaimana caranya? Saya kira yang diamati itu pasti bangsa Quraisy itu, yang diamati Ibnu Khaldun itu. Kenapa yang lain suka perang antar suku? Bani-bani kan banyak kan, Bani Umayyah banyak sekali itu. Yang senang berpolitik, ya berdagang dan sebagainya itu. Nah, karena mereka ini senang tidak hanya berdagang, tidak hanya menjaga masjid, tapi juga membangun kesejahteraan, konstelasi politik, damai, tidak ada gangguan, stabilitas politik. Bahkan karena reputasi mereka sedemikian hebat, kalau melakukan perjalanan dagang, mereka mendapatkan suaka politik. Suaka politik itu apa? Ada yang tahu? Mendapatkan jiwar. Jiwar ini perlindungan atau suaka politik. Jadi jiwarul buldani mendapatkan suaka politik dari negeri tertentu. Kenapa? Karena reputasinya baik, memberi fasilitas mengamankan orang-orang yang mau haji atau umroh. Kalau saya gaji sana, nggak ada yang ngerampok, aman itu klan Quraisy itu. Jadi ketika berdagang, mereka sudah terkenal reputasinya yang jujur, betul kan? Betul nggak itu? Jawab. Nah, Nur, nggak connect ya sudah ya. Bangsa Quraisy membantu jamaah haji dan umroh itu terkenal jujur kan ya, jujur, barang-barangnya tidak dirampok. Ketika mereka melakukan perjalanan dagang, mendapatkan suaka politik, jiwar ya, mendapatkan suaka politik, itu dia. Tahu maknanya ya. Jadi soleh itu walhasil, soleh itu tidak hanya di masjid, tapi juga di pasar. Ini sekarang pasarnya banyak, marketplace itu di dunia maya. Di pasar, di perjalanan, kemudian di masyarakat, walhasil soleh itu di banyak tempat. Bahkan soleh secara politik yang sekarang jarang sekali kita dapati ya. Apapun itu, wallahu a'lam. Saya kira demikian, itu keistimewaan bangsa Quraisy ya. Kita mencintai bangsa Quraisy nah itu. Kita cinta karena Quraisy ini leluhurnya Nabi ya. Kita mencintainya itu, memuliakannya, mengagungkannya. Kenapa?
tidak cerdas, karena Allah juga memuliakannya. Betul ya, Man? Masih sempat ngelamun itu. Baik, demikian saya kira ini, semoga kita semua dicahayai oleh Quran, bertambah kecintaan pada Quran. Ini mungkin mukaddimah saja. Kita berbicara Quran secara antropologis, terlalu banyak ya, terlalu luas pembahasan kita tadi itu. Namun demikian sekurang-kurangnya bahwa membaca Quran itu bisa dari banyak perspektif. Quran ini adalah hidangannya Allah. Apa bahasanya? Adalah, sudah lupa ya. Quran ini hidangan dari Allah. Maidah itu loh, apa? Quran adalah, oh ya sudah, enggak tahu ya. Quran ini hidangan dari Allah itu. Silahkan yang filosof ngambil perspektif filosof, yang sufi ngambil perspektif sufi, yang ekonom, yang elit politik mengambil perspektif mereka, silahkan. Kita sudah sebutkan banyak tafsir, silahkan mengambil manapun karena ini hidangan. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, ya silahkan, yang penting jangan berhenti baca Quran, itu dia. Silahkan ambil yang mana itu. Quran ini ma'dubatullah, ya hidangan dari Tuhan. Silahkan ambil manapun itu. Tapi kalau Anda sudah ngambil bakso, jangan mempersetankan rujak. Kalau sudah makan soto, jangan mengkambing hitamkan lontong misalnya, atau yang lain ya. Yang penting sama-sama bayar. Itu sebagai bukti Anda pembeli yang soleh nanti ya. Demikian kita sudahi. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Aduh, masih ada lagi ya. Sukses perniagaan sudah dijawab. Apa hikmah yang bisa diambil dari surat Quraisy kalau dikontekstualisasikan ke zaman sekarang, terutama untuk kaum muda? Kaum muda supaya senang baca Quran dan belajar tafsir, itu pesannya itu. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.